Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Loba Rati dalam diskusi santai tentang mimpi dan kepenulisan. Oke, langsung aja teman-teman. Di video kali ini saya pengen membahas tentang penggunaan di yang digunakan sebagai kata tunjuk ataukah sebagai imbuhan. Saya yakin teman-teman sebenarnya udah pada tahu atau minimal sudah pernah belajar tentang penggunaan disambungkan ataukah dipisahkan pada suatu kata. Setidaknya kita pernah belajar ini di bangku sekolah teman-teman. Tapi mungkin seiring berjalannya waktu ada yang lupa, ada yang tidak terbiasa untuk menerapkannya, sehingga perlu untuk diperbaharui lagi, perlu untuk kita pelajari lagi. Dan di video kali ini insya Allah saya akan membahas kapankah kata di ini digabungkan pada suatu kata dan kapankah harusnya dipisahkan, kapan disambung, kapan tidak disambung, dengan pembahasan yang insya Allah akan sangat mudah untuk teman-teman pahami. Cukup dengan menonton video ini sampai selesai. Jadi ya kita bahas aja. Yang pertama, kapan sih di ini perlu untuk disambung dalam penulisannya atau enggak dipisahkan gitu ya teman-teman. Jadi disambung di dalam suatu kata. Jadi di ini akan disambung di dalam suatu kata ketika dia memiliki fungsi sebagai imbuhan. Yang pertama, kita ambil contoh kata dipaksa, yang kedua ditulis, yang ketiga ditonton, 4 misalnya dikandung. Nah ini semua adalah contoh-contoh digabungkan dengan kata yang dia imbuhi. Kalau kita perhatikan di sini ya teman-teman, jadi bentuk dasar atau kata dasar sebelum diimbuhi dari kata di ini tadi nggak memiliki arti apa-apa kalau dia berdiri sendiri. Jadi penggunaan di sini adalah untuk memberikan makna terhadap kata dasarnya. Jadi cara mudah untuk memahami apakah di ini perlu untuk disambung atau tidak, kita bisa melihat kata dasarnya nih. Kalau kata dasarnya itu nantinya bisa dimasuki kata misalnya. Tadi yang pertama dipaksa, kata dasarnya adalah paksa. Kalau dia ini kan bentuknya pasif ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kata ini pengen kita aktifkan bisa. Jadi dipaksa bentuk aktifnya adalah memaksa. Ditulis bentuk aktifnya adalah menulis dari kata dasar tulis. Disewa kata dasarnya adalah sewa. Kalau bentuk aktifnya adalah menyewa. Gitu kan ya. Jadi mudah banget ya sebenarnya teman-teman. Intinya adalah setiap kata yang dia tidak memiliki arti kalau dia berdiri sendiri dan perlu untuk mendapatkan imbuhan untuk bisa memiliki makna, maka penulisannya adalah di dengan kata yang dia imbuhi ini digabungkan. Nah, lalu kapan sih di ini harus dipisah? Jadi di ini harus kita pisahkan di dalam penulisannya ketika dia memiliki fungsi sebagai awalan kata atau menunjukkan tempat misalnya. Langsung aja deh ke contohnya biar mudah ya teman-teman. Misalnya contohnya adalah di toko, di masjid, di sekolah, di sana, di sini, di situ, dan lain-lain. Itu adalah contoh-contoh dari penggunaan di yang memiliki fungsi sebagai awalan kata. Jadi di dalam penulisannya harus dipisahkan, nggak boleh digabung ya teman-teman. Kenapa? Karena fungsinya adalah sebagai awalan kata atau sebagai kata tunjuk dan tidak memiliki fungsi sebagai imbuhan. Tadi kalau imbuhan di ini kan memberikan makna pasif bagi kata yang diimbuhinya atau kata yang digandengnya, makanya dituliskan secara digabungkan gitu atau tidak dipisah. Sedangkan kalau dia berfungsi sebagai kata tunjuk atau sebagai awalan maka harus dipisahkan. Di yang digunakan sebagai awalan atau kata tunjuk tadi hanya bisa diikuti oleh kata benda ataupun nama tempat. Kalau kita langsung aplikasikan nih di dalam suatu kalimat yang utuh, misalnya buku ditulis Andi di kamarnya. Ya, itu contoh kalimatnya. Jadi kalau kita tuliskan begini, buku
ditulis ini nggak boleh dipisahkan. Kenapa? Karena dia merupakan bentuk predikat atau kata kerja. Buku ditulis oleh Andi di kamarnya, gitu ya teman-teman. Atau cara kita menentukan nih dipisahkan atau tidak kata dinya, tipsnya adalah kalau kata kerja dia bisa diaktifkan, bisa dipasifkan. Misalnya Andi memakan ayam, itu bentuk aktifnya. Kalau bentuk pasifnya adalah ayam dimakan Andi. Jadi ini bisa dibolak-balik, ayam dimakan Andi kah atau Andi mau makan ayam, artinya sama aja. Sedangkan kalau dia merupakan kata keterangan atau awalan kata tuh nggak bisa. Penggunaan di dengan disambungkan pada suatu kata ataukah dituliskan dengan cara terpisah, itu kelihatannya hal yang sederhana ya teman-teman. Bahkan kita tuh nggak jarang menemukan salah gitu, tidak tepat dalam menempatkan di ini tadi. Ada yang dipisah, ada yang seharusnya dipisah disambung, ada yang seharusnya disambung dipisah. Jadi seperti itu ya teman-teman penggunaan di yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena apalagi di era sekarang ini dimana kita bebas untuk menulis di mana saja, melalui aplikasi apa saja, melalui media sosial apa saja, bahkan kita bisa sangat mudah untuk bisa menerbitkan karya-karya kita, baik melalui penerbit mayor maupun melalui penerbit indie. Tetapi ada satu prinsip yang nggak boleh kita lupakan sebagai penulis, yaitu kita harus selalu memegang prinsip untuk bisa menulis dengan sebaik-baiknya, terutama di dalam pengejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Termasuk diantaranya adalah penggunaan di ini baik sebagai imbuhan ataukah sebagai awalan kata. Maka kita harus bisa membedakan kapan harus disambung dan kapan harus dipisahkan. Oke, segitu dulu ya teman-teman pembahasan tentang di kesempatan kali ini. Nantikan saya untuk membahas tentang hal yang lain-lain lagi dan tema-tema penulisan yang lain lagi maupun motivasi, sharing-sharing tentang kepenulisan di video-video saya selanjutnya. Yuk kita latihan sambil ikutan kuis tebak penggunaan di yang paling tepat pada kalimat di bawah ini. Manakah kata di yang harus disambungkan dan manakah yang penulisannya harus dipisahkan? Kalimatnya adalah, Ibu diberitahu Ali bahwa Ayubi baru saja dibelikan buku baru di toko. Tuliskan kembali kalimat tersebut dengan penggunaan di yang paling tepat di kolom komentar. Dan sertakan juga alamat medsos teman-teman, baik Instagram ataupun alamat Facebook. Share video ini di story medsos kalian. Jangan lupa untuk tag Lebah Ratih atau di Instagram @lebahratih ya teman-teman. Jawaban yang paling tepat akan diacak dan bagi yang beruntung akan mendapatkan hadiah dari saya berupa buku yang teman-teman bisa pilih sendiri dari kedua judul buku ini. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk membantu saya membangun channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman yang mungkin membutuhkan informasi ini. Terima kasih, follow saya juga di Instagram pada @lebahratih. Cukup sekian ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.